Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini, Rabu 12 Februari 2020, kita akan bersama-sama mengikuti acara kuliah umum bersama Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Bapak Muhammad Iqbal, MSI, PhD, dengan topik Tantangan Membentuk Mahasiswa Berkarakter Bangsa di Era Digital. Acara ini merupakan bagian dari mata kuliah KU 4078 Studium Generale. Sebagai acara pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Profesor Dr. Ing. Insinyur Wijaya Martokusumo kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati tamu kita Bapak Muhammad Iqbal, PhD, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Selamat datang Pak. Kemudian tim dari Biro Humas ITB, ini ada Ibu Naomi. Kemudian ada tim Direktorat Kemahasiswaan ya, Pak Prasetyo, selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Tentu saja para mahasiswa yang kami banggakan. Apa kabar para mahasiswa? Baik, sehat semua ya? Alhamdulillah, tetap semangat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini ya, di salah satu landmark kampus ITB ya, Aula Barat ini. Tentu saja hadir sudah Pak Dekan, Pak Muhammad Iqbal. Jadi sekali lagi selamat datang di kampus ITB Pak. Kami nanti mau ulang tahun yang ke-100 Pak, jadi nanti mungkin bisa dalam pidato Bapak bisa disampaikan tips yang terkait dengan bagaimana membentuk mahasiswa berkarakter pada era digital ini. Jadi saya kira Pak Dekan Psikologi ini sangat tepat untuk mengangkat tema ini ya. Jadi seperti biasa nanti kita akan didampingi oleh moderator ya,
Pak moderatornya ini adalah Pak Dr. Al Hilal Furqan dari SHPPK. Apa kabar Pak Hilal? Sehat ya? Baik, jadi nanti kita mungkin akan segera mengikuti pemaparan dari Pak Muhammad Iqbal, PhD, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim secara resmi kuliah Studium Generale KU 4078 ya. Saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan mengikuti acara utama pada hari ini, yaitu kuliah umum yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Bapak Muhammad Iqbal, MSI, PhD, dengan topik tantangan membentuk mahasiswa berkarakter bangsa di era digital. Sesi kuliah ini akan dipandu oleh moderator Bapak Al Hilal Furqan, MSc, PhD. Kepada Bapak Muhammad Iqbal, MSI, PhD, beserta Bapak Al Hilal Furqan, MSc, PhD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Wijaya selaku Sekretaris Institut. Yang kami hormati di sini ada Pak Prastio sebagai Direktur Kemahasiswaan, kemudian Ibu Naomi dari Direktur Humas. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, rekan-rekan sekalian, pada pagi hari yang baik ini kita kedatangan pembicara kita ya, yang insya Allah akan memberikan pencerahan-pencerahan untuk kita mendapatkan insight-insight baru tentunya ya. Untuk kesempatan pertama kita beri tepukan dulu ya untuk Bapak Dr. Muhammad Iqbal ya, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Iya, terima kasih. Karena beliau ini sudah mempersiapkan CV-nya sebetulnya, namun saya tidak akan membacakan secara detail karena beliau sudah mempersiapkan dalam bentuk video. Nah, sebelumnya mungkin bisa ditayangkan. Silahkan. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Baik, terima kasih ya. Saya kira tugas saya menjadi lebih ringan ya, karena saya tidak perlu menjelaskan tentang biodata ataupun CV beliau ya. Jadi untuk kesempatan pertama, kita langsung saja ya akan mendengarkan pembahasan dan pemaparan pertama dari Bapak Muhammad Iqbal ya,
MSI PhD, beliau sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana dengan topik tantangan membentuk mahasiswa berkarakter bangsa, ya, berkarakter bangsa. Nah, ini kayak gimana nanti kita mau dengar di era digital. Untuk kesempatan pertama saya persilahkan langsung saja kepada Pak Iqbal. Atas waktunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Institut, Prof. Wijaya, Bapak Prasetyo, Dr. Prasetyo, Ibu Naomi dari Humas, dan rekan sekalian, Dr. Hilal khususnya sahabat saya. Alhamdulillah hari ini senang sekali bisa hadir di Institut Teknologi Bandung. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang menjadi masalah bangsa saat ini. Saya kebetulan alumni pendidikan reguler di Lemhanas RI, juga mengajar di beberapa sekolah TNI. Hari ini kita menghadapi banyak tantangan. Mungkin slide selanjutnya bisa ya. Oke, ini tadi udah. Apa tantangan kita Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, mahasiswa sekalian? Tantangan sekarang adalah khususnya banyak permasalahan bangsa sekarang yang menjadi sumber konflik di negeri ini. Apa yang pertama? Kekerasan. Banyak sekarang kasus terbaru, suami membunuh istri, istri membunuh suami. Kasus terbaru seorang hakim dibunuh oleh istrinya, bayangin coba. Makanya sekarang kan image masyarakat bahwa pelaku kekerasan adalah laki-laki. Tapi kemarin ada datang ke rumah saya gondrong, tato, ular kobra, nangis, dicakar istri gitu. Ini fenomena, termasuk anak SD 6 bulan lalu di Jawa Barat juga membunuh temannya. Kemudian apalagi juga ancaman terorisme, mungkin beberapa waktu lalu juga dari BNPT sudah ada, teman-teman tahu sekarang lagi konflik, pertanyaan besar apakah WNI yang sudah bergabung ke ISIS boleh pulang atau tidak. Kemudian apalagi adalah kemiskinan dan ketahanan keluarga, narkoba, korupsi, dan kejahatan cyber. Nah, saya nanti banyak membahas tentang bagaimana bangsa kita terbangun karakter bangsanya sementara tantangannya ada. Apa itu? Gadget. Bayangkan sekarang, coba next, bisa selanjutnya. Bung Karno pernah mengatakan bahwa bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter. Kalau tidak dilakukan, bangsa ini akan menjadi bangsa kuli. Puluhan tahun yang lalu Bung Karno sudah memprediksi ini semua. Next, selanjutnya. Apa itu karakter watak atau sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti? Teman-teman boleh cek di Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 2003. Apa tujuan pendidikan? Salah satunya adalah membentuk mahasiswa atau peserta didik yang berkepribadian, berakhlak dan berbudi pekerti. Tapi permasalahan sekarang, akhlak dan budi pekerti ini tidak ada nilainya di ujian nasional. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak kasus-kasus mahasiswa, bahkan saya sedih sekali kasus terbaru adalah seorang anak menusuk ibunya. Ada anak yang bunuh diri gara-gara nggak dibeliin gadget ataupun nggak dibeliin motor. Akhirnya apa? Padahal warisan dari para leluhur kita, para pendiri founding mother kita apa? Bahwa bangsa kita diwariskan dengan nilai-nilai Pancasila. Gotong royong. Sekarang kadang-kadang nulis di Facebook, aku Pancasila. Tetapi gotong royong nggak mau ikut. Ada orang pingsan di jalan, bukan ditolong, difoto. Habis itu di-upload. Ini menjadi tantangan. Next. Apa tujuan pembangunan karakter adalah untuk membentuk bangsa yang tangguh dan kompetitif. Kenapa kita harus tangguh? Karena akan ada banyak tantangan. Permasalahan sekarang rekan-rekan sekalian, kita cerdas secara kognitif tapi lemah secara efektif. Kenapa lemah secara efektif? Angka bunuh diri yang tinggi, nanti saya tunjukin datanya. Dibentak, kemarin saya kebetulan punya rumah konseling ya, setiap hari kami banyak nangonin kasus, baru dimarahin dosen gara-gara presentasinya jelek, dia langsung pulang, berhenti kuliah. Bayangin zaman dulu, sekarang baru petir, sudah bersin, zaman dulu orang mandi hujan gak sakit-sakit. Next, ini coba ini, kecewa berat, pacar tidak seganteng di Facebook, gadis ini minta bantuan polisi.
ternyata pakai Oppo versi terbaru. Wajahnya putih, tangannya hitam. Ini tantangan. Banyak orang yang diperkosa, ditipu, dicabuli, namanya child grooming melalui digital. Next. Terus saja, lanjut aja. Nah ini coba, masih di pelaminan, tamu yang datang gak diperhatikan. Makanya besok saya usul besok ciptakan namanya wedding drive-thru. Jadi pengantinnya duduk di singgasana, orang datang naik mobil masukin amplop salaman. Karena pengantin saja sudah tidak peduli dengan tamu yang datang, dia sibuk dengan update status. Sekarang tanpa disadari, gadget, sosial media telah membuat kita menjadi manusia manipulatif. Bandara, padahal cuma ngantar tetangga doang. Kalau nggak mall, kafe, bandara, seolah-olah terlihat kaya, tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya apa? Banyak kasus di mana di sosial media menjadi sarana penipuan, pemalsuan, dan kejahatan. Saya mendapati banyak kasus, rekan-rekan sekalian ya, baru kasus terbaru seorang anak dicabuli, diperkosa, kenalan di Facebook. Karena apa? Karena tergoda dan tertipu. Maka besok-besok kalau ada pacaran kenalan di Facebook, coba dipastikan apakah wajahnya sesuai dengan fotonya. Next. Nah, era revolusi 4.0 ini ya telah membentuk kita menjadi mau nggak mau harus berubah. Karena perilaku manusia begitu cepat berubah dan teknologi juga berubah begitu cepat. Dan perilaku itu berubah karena penemuan-penemuan yang begitu cepat. Kalau dulu orang mau selingkuh, itu panjang ceritanya. Tulis surat, aku suka kamu. 2 bulan kemudian baru datang kantor pos, aku juga. Sekarang dalam hitungan menit, orang bisa masuk hotel. Sekarang pelacuran tidak lagi di pinggir jalan ataupun di taman bunga, tetapi online. Namanya VCX, video call sex, berbayar. Beberapa kasus saya tangani, seorang anak pacaran sama pacarnya divideokan, dan kalau tidak mengikuti kemauan pacarnya akan disebar videonya. Mengerikan. Next. Manusia di era digital ini ya, mau tidak mau kita tidak bisa menahan perubahan itu. Dan kita pun harus berubah. Banyak orang sekarang melihat bahwa perubahan itu, bahwa digitalisasi hanya dampak positifnya saja. Oke, cepat informasi, perubahan ekonomi begitu cepat, tetapi ada karakter yang hilang di sana. Apa itu? Banyak orang sekarang tidak mau bersosialisasi, antisosial. Bahasa lainnya apa? Psikopat. Apa itu psikopat? Mereka yang tidak mau berinteraksi dengan dunia luar, akhirnya memiliki imajinasi sendiri, akhirnya menimbulkan kerusakan. Termasuk bisa membunuh orang lain. Next. Ini coba bayangkan, internet sekarang ibarat pisau bermata dua. Kalau dia digunakan hal yang positif, mantap. Sekarang semua modul-modul ada di online. Ada. Mau cari bahan apa? Ada. Bahkan mungkin mahasiswa bisa lebih pintar dari dosennya. Tetapi pertanyaannya adalah, kadangkala justru banyak orang terjerumus gara-gara cyber ini. Next. Kalau dulu Maslow mengatakan bahwa perubahan itu, bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada makan, sekarang tidak. Kebutuhan pertama manusia apa? Update status. Biar eksis, biar narsis, yang penting eksis. Akhirnya apa? Manipulatif. Selanjutnya, apa hubungannya digitalisasi dengan karakter bangsa? Ternyata nilai-nilai musyawarah mufakat, gotong royong, kebersamaan, ini hilang sekarang. Salah satu penyebabnya adalah digitalisasi. Ibu-ibu bilang ke saya, Pak, kami sudah bangun iuran, bangun lapangan futsal di komplek, bangun ayunan, tapi tak satu pun anak-anak kami menggunakan. Maka besok Pak Sekretaris Institut, prediksi saya ke depan, begitu kita 15 tahun lagi nih, begitu kita meninggal, nggak ada tetangga yang datang, karena sibuk main game. Akhirnya kita mandi sendiri, pakai kapan sendiri, berangkat sendiri ke kuburan. Era digital. Nanti pun ke depan saya kira juga penggali kubur sudah online juga ya. Ambulan tukang kain kafan juga online ya. Ini sudah perubahan. Next. Apa ancaman negara sekarang? Begitu mudahnya budaya asing masuk. Tanpa disadari.
termasuk liberalisme juga, ya, komunisme, termasuk juga paham-paham tidak percaya adanya Tuhan. Padahal sila pertama Pancasila kita apa? Ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan. Next. Ini juga dampak positif dan negatif ya. Sekarang kita bisa melihat tutorial apapun. Mungkin di sini banyak YouTuber juga. Tetapi tanpa disadari ini juga menjadi hal-hal yang sangat berbahaya. Contohnya next. Ini kasus-kasus yang kami tangani akibat era digital. Ini rumah konseling kami, nanti teman-teman bisa follow IG-nya untuk update tentang informasi tentang masalah-masalah. Masalah paling berat apa? Anak-anak yang kecanduan game. Saya tanya ya, teman-teman di aparat juga, kenapa begal itu berani membunuh berdarah-darah? Apakah dia tidak takut? Ternyata begal-begal sekarang punya markas besar. Di mana itu? Di warnet. Mereka sudah latihan membunuh, membacok, sehingga ketika melakukan kejahatan mereka tidak takut lagi. Kasus terbaru juga, seorang tentara di Thailand juga melakukan pembunuhan dengan live Facebook. Bayangkan. Padahal dalam sejarah penggunaan game, awalnya diciptakan untuk tentara yang ingin dikirim ke medan perang. Mereka latihan menembak, latihan menyerang dan membangun strategi. Tetapi ketika ini dipakai oleh generasi-generasi muda kita yang belum kokoh karakternya, ini menjadi musibah. Apalagi prestasi menurun karena setiap pagi, apalagi sekarang banyak anak-anak mahasiswa yang DO gara-gara kecanduan film. Salah satunya film Korea, di sini mungkin banyak suka ya. Film Jepang. Saya punya kasus nih, Pak Prof. Ada mahasiswa sudah lulus, kampus terbaik, tiba-tiba mengatakan ke saya, Pak Iqbal, setiap hari saya berdoa semoga saya masuk neraka. Mak ngeri. Ternyata anak ini selalu nonton film Korea dan Jepang dan menginspirasi dia membunuh diri. Saya dapati juga anak-anak lulus PTN pertanaman juga gagal kuliahnya, DO, gara-gara prestasi menurun, gara-gara adiksi film dan adiksi game. Next. Apa yang terjadi pada game itu ternyata tanpa disadari, mungkin orang banyak mengatakan ada sisi positifnya, betul. Tapi ketika ini dimainkan oleh anak-anak yang belum mengetahui edukasi, ini sangat berbahaya. Game bahkan bisa merusakkan fisik dan otak. Apa yang dimainkan mereka ini saya tunjukin. Next, coba ini game anak TK dan SD ya, bisa diputar Mbak. Ini game anak TK dan SD. Bayangkan ketika ini dimainkan oleh anak-anak kita, mereka tega membunuh. Oke, cukup. Ada yang pernah main itu? Oke, next kita coba. Yang dimainkan mahasiswa apa? Next, selanjutnya. Ada yang main GTA. Semakin banyak membunuh orang, justru orang ini dapat poin. Disitulah awal kerusakan mental kita. Harusnya kita menangis ada orang ditabrak. Harusnya kita menangis kenapa orang ini membunuh. Oke, cukup. Gak usah lama-lama. Karena di sini pemainnya semua ternyata. Bayangkan, musiknya menyenangkan, musiknya menimbulkan kesenangan, tetapi membunuh orang tidak berdosa. Disitulah akhirnya kita tidak punya empati. Kita tidak punya rasa kemanusiaan dan hancurlah karakter bangsa kita. Harusnya kita menangis melihat itu. Tetapi tanpa disadari, ini sudah menjadi pembiasaan. Belum lagi banyak sekali game-game penyanderaan, game-game perkosaan, bahkan membakar perempuan juga banyak. Dan ketika ini dimainkan, disitulah banyak kasus-kasus di mana orang raja tega, tidak punya peri kemanusiaan. Next, selanjutnya. Ini juga siapa di sini Mak Lambe yang suka gosip ya. Bayangin Pak Wijafrof, banyak mahasiswa yang udah tahu Lambe Turah gosip. Apalagi sekarang. Next, selanjutnya. Ini juga konten video porno. Ini terus terang saya buka di sini. Kenapa ada ayah memperkosa anak? Kenapa ada kakak memperkosa anak? Kenapa ada kasus orang memperkosa hewan berawal dari kerusakan otak akibat pornografi? Next.
Ini juga bawa TikTok ya. Fanatisme berlebihan sampai histeris juga. Mau foto harus bayar. Next. Cyberbullying ini ngeri juga, banyak kasus anak ya, yang di kasus terbaru kemarin anak SMP 14 tahun bunuh diri katanya karena dibully. Sekarang orang menghina dengan mudahnya fisik orang lain tanpa ada rasa malu. Menghina fisik orang, membuli, dan itu dilakukan oleh orang-orang berpendidikan. Next. Apa itu pornografi? Narkotika lewat mata. Banyak kasus-kasus, kenapa seorang pacar memperkosa pacarnya atau seorang anak ayah memperkosa anaknya? Kenapa ada orang tega memperkosa orang lain? Karena salah satunya kerusakan otak akibat pornografi. Karena orang yang terus-menerus mengalami adiksi pornografi, PFC-nya penuh. Akhirnya dia tidak bisa membedakan salah dan benar dan tidak memiliki rasa malu. Next. Akibatnya apa? Orang yang kecanduan video porno terangsang otak. Kalau zaman dulu, zaman saya sekolah itu mau cari video porno susah. Paling cerita Petruk dan Gareng. Desa Tumaritis, bukan begitu Pak? Tapi sekarang, orang dengan mudahnya mengakses tanpa batasan. Dan ini sudah saya dapati ya, seorang anak, ibunya lagi tidur siang, payudara ibunya diraba-raba anaknya. Akhirnya setelah saya konseling, apa kata ibunya? Ternyata ibunya bilang, "Pak, saya takut anak saya kena narkoba Pak, saya larang keluar rumah. Tapi saya kasih wifi gratis Pak." Ternyata anaknya sejak SD sudah kecanduan video porno. Bahkan ibu kandungnya pun jadi korban. Apalagi kerusakan otak yang tidak bisa membedakan salah benar dan memiliki penyimpangan kejahatan seksual. Jadi mahasiswa sekalian, yang kita khawatirkan dari diri kita saat ini adalah bukan menjadi korban. Jangan sampai kita menjadi pelaku kejahatan seksual. Makanya sekarang ada namanya begal payudara ya. Itu kenapa? Karena juga pornografi. Kemarin saya baca di Lampung itu nenek-nenek pun diperkosa. Bayangin sudah nggak lihat lagi, udah nggak punya rasa malu. Karena kerusakan otak. Jadi narkolepsi ini bahkan lebih berbahaya dari narkoba, kerusakan otaknya. Next. Oke, ini lanjut saja, nggak usah diputar. Lanjut aja. Ini mohon maaf. Bagi Anda yang tidak setuju silahkan. Tidak satu agama pun di Indonesia ini yang membolehkan LGBT. Apa itu? Homoseksual. Siapa mereka? Gay, biseksual, transgender, transseksual. Saya mendapati kasus, silahkan, saya berpendapat. Tak satu pun dari klien-klien saya yang menjadi gay karena genetik, tidak. Mereka berproses. Ada nggak anak umur 1 tahun jalan yang melambai? Nggak ada. Mereka belajar dari social learning. Satu hari datang 2 mahasiswa ke saya, kebetulan bukan kampus saya. Dia bilang, "Pak, semenjak ada awalnya Facebook, saya selalu memposting foto saya. Memang anaknya ganteng. Lalu apa? Ada orang yang mendekati saya, Pak. Memberi saya handphone, memberi saya baju, memberi saya uang. Lalu, padahal saya waktu itu saya punya pacar, Pak. Lalu, dia jadikan saya anak angkat, Pak. Lalu, saya dibelai, saya dimanjakan. Akhirnya dia menyatakan cintanya dan saya tidak bisa menolak." Hati-hati nih. Jadi mohon maaf yang perempuan saingan kalian bukan perempuan saja, laki-laki pun saingan. Ada seorang ibu menangis ke saya, "Pak, saya sudah menikah 16 tahun, Pak. Suami saya auditor keliling Indonesia. Lalu bukan apa? Tiba-tiba kemarin, kami sudah punya anak 2, Pak. Saya buka handphone suami saya, Pak. Dan ternyata suami saya punya pacar, Pak. Dan pacarnya laki-laki." Bayangin gitu. Ini ada hubungannya dengan pornografi juga. Banyak orang mengatakan, "Oh, ini melanggar HAM." Bagaimana perasaan orang tua yang anaknya menjadi korban? Betapa hancur orang tua yang sudah mendidik anak baik-baik, tiba-tiba dengan era digital sekarang, dengan kemudahan sekarang, anaknya di grooming. Ada namanya child grooming. Jadi anak-anak yang diprospek oleh pedofil, mereka didekati, lalu disuruh kirim foto bugilnya, divideokan, dan kalau anak itu tidak mau mengikuti kata-kata si predator ini, akan diancam disebarkan videonya. Mengerikan. Ya, lesbi pun ada 2 jenis ya. Ada buci dan femme. Buci yang cowoknya, femme yang feminisnya, yang perempuannya. Gay pun ada top dan bottom. Nah, ini udah tahu lah teman-teman mahasiswa kayaknya. Next. Ini ada terong ya, terong. Terong Malang, terong Bandung ya. Ini mereka ternyata di setiap daerah punya. Bahkan ada aplikasi yang bisa ngecek
apakah di sini ada G atau enggak? Bisa dicoba? Bahaya. Next. Penyuka sejenis. Saya menggunakan istilah LGBT biar mudah dipahami. Saya menyebutnya penyuka sejenis. Anda boleh searching di Google, satu-satunya orang psikologi yang mengatakan LGBT saya disembuhkan saya. Kenapa bisa disembuhkan? Karena ternyata bukan genetik. Semua berawal dari pola asuh. Khususnya apa? Figur ayah. Rata-rata anak yang menjadi gay punya masalah dengan ayah. Ayah yang keras, menakutkan, melakukan KDRT kepada ibunya, membentuk seorang anak membenci seorang laki-laki. Ada lagi motif ekonomi, menjual diri banyak. Next. Jadi mereka adalah gerakan. Dari hasil data Kementerian Kesehatan, ternyata prevalensi orang yang terkena HIV positif itu lebih tinggi kepada orang yang melakukan seks sejenis. Padahal negara mengeluarkan anggaran yang cukup besar sampai 1 triliun setahun untuk anggaran untuk obat HIV. Walaupun tidak semua korban yang memiliki HIV positif itu adalah LGBT. Ada juga karena korban dari pengaruh orang lain atau karena suaminya. Tapi prevalensinya ternyata seks sama lelaki itu lebih besar dampaknya. Next. Apa yang menyebabkan LGBT ini menjadi masalah? Yang pertama adalah lingkungan pergaulan. Makanya teman-teman, saya mengatakan bahwa yang membuat orang sukses itu bukan hanya parent minded. Banyak orang tuanya baik, tetapi ketika lingkungannya rusak dia. Ada anak yatim gak punya orang tua, tapi ketika lingkungannya positif, jadi positif dia. Untuk itu kalian yang hari ini punya masalah dengan keluarga, konflik ya, harusnya kita bisa memaafkan. Karena dengan memaafkanlah kita bisa menjadi lebih fokus dan lebih tenang. Apalagi kepribadian yang rapuh. Kurangnya keharmonisan orang tua, pornografi, komunitas, ya. Bahkan ada mereka punya komunitas mencari korban terus. Saya kemarin ngisi acara di salah satu provinsi kabupaten di Jawa Tengah. Guru BK-nya bilang, Pak Iqbal, anak saya lagi konseling anak saya, tiba-tiba anak saya lapor, WA-nya dimasukkan ke sebuah grup, dan di grup itu di-share video porno. Sampai anak kami kecanduan, kalau sudah kecanduan sebulan kemudian anak kami disuruh beli, bayar 50.000 satu video. Mengerikan. Apalagi perilaku permisif, pengalaman seksual masa lalu dan korban LGBT. Saya mengatakan korban. Makanya komunitas gay, kasus terbaru di Tulungagung ya, yang dia menjadi predator, termasuk kasus yang di Inggris, mereka tidak punya rasa malu karena kerusakan otak akibat pornografi. Next. Selanjutnya. Ini seorang psikologi dan pendiri National Association for Research and Therapy Homosexual mengatakan, guru gay lah yang memperjuangkan kebijakan bagi murid gay. Pustakawan gay lah yang menentukan kebijakan pustaka untuk diperpanjang perpustakaannya, dan tenaga profesional psikolog gay lah yang mengatakan bahwa berubah orientasi seksual itu tidak bisa dilakukan. Karena mereka punya kepentingan. Makanya dalam psikologi sudah menemukan bahwa kenapa dalam buku panduan penentuan penyakit dalam psikologi itu diubah. Karena dari 5 dari 7 pembuat buku panduan itu adalah pendukung LGBT. Saya punya jurnalnya. Wajar. Karena saya ratusan klien yang saya tangani, tak satu pun karena genetik. Mereka berproses. Mereka adalah korban kekerasan seksual. Mereka adalah keluarga yang tidak harmonis. Dan mereka juga mengatakan bahwa saya ingin sembuh. Saya ingin kembali. Saya punya testimoni mereka yang sudah kembali kepada fitrah. Kapan mereka kembali? Setelah HIV positif datang. Meraung-raung, menangis. Menyesali perbuatannya. Ada seorang klien saya, warga Bandung, dia baru sekali nyobain. Baru sekali mencoba hubungan seksual melalui dubur. Dan baru sekali itu pula akhirnya dia kena HIV positif. Hancur generasi masa depannya. Next. Bagaimana mencegahnya? Pertama pola asuh, nanti kalian jadi orang tua, ya. Pola asuh ini penting, bagaimana sejak awal orang tua membangun kehangatan dan bonding. Kalau keluarga harmonis, anak akan harmonis. Juga edukasi lingkungan dan internet dan pornografi. Jadi kalau hari ini kalian coba-coba ingin tahu gimana sih komunitas gay, itu sangat berbahaya. Karena mereka selalu menguatkan terus-menerus. Mereka mencari korban. Saya tidak mengatakan menebar kebencian, tapi saya benci kepada perilakunya, bukan orangnya. Apa yang
mereka lakukan kalau kita mencoba lari, kalau sudah masuk mereka, dimutilasi pun bisa. Banyak kasus pasangan gay yang memutilasi pasangannya karena cintanya luar biasa, melebihi perempuan. Next. Karena perilaku kita permisif, ya, era digital dan juga pornografi. Next, selanjutnya. Ini sekarang salah satu masalah akibat antisosial adalah bunuh diri. Saya akan buka datanya. Next. Momo challenge. Sekarang orang, kita harus berempati kepada mereka yang mencoba bunuh diri karena mereka memiliki masalah, tetapi kadang-kala ada juga yang mau bunuh diri tapi update status dulu. Akhirnya apa? Banyak sekarang tantangan yang menyayat tangannya, ya. Semuanya terinspirasi dari sosial media. Next. Selanjutnya, ini juga Indonesia termasuk salah satu negara yang angka bunuh dirinya tinggi di ASEAN. Terus, ini berita, ya, walaupun banyak mempertanyakan data ini, tapi saya sudah bertemu dengan komunitas ini bahwa dari sampling yang mereka ambil, 20% mahasiswa di Bandung punya keinginan bunuh diri. Apa penyebabnya? Tekanan. Kenapa tidak kuat dengan tekanan? Karena tidak terbiasa dengan tekanan dan tidak mampu mengelola tekanan. Padahal orang psikologi beranggapan bahwa yang namanya kuliah dan belajar itu harus senang, bahagia. Apakah ini yang kita ingin? Kemarin kampus PTN ternama di Bandung ini juga dalam beberapa bulan bunuh diri berturut-turut. Maka ini tantangan juga bagi dosen, ya, bagaimana menghadapi milenial. Saya kalau ada mahasiswa terlambat, saya cukup mengatakan mantap, top, positif. Kalau ada kelas kotor, saya tidak marah, saya ambil sapu sendiri, mereka malu sendiri. Ini yang ngomong dosen berprestasi, ya. Karena ternyata marah itu membuat anak-anak menjauh. Marah itu membuat akhirnya orang tidak nyaman. Akhlak dan kepribadianlah yang membuat mereka akhirnya menurut. Ini pengalaman saya jadi dosen. Tekanan akademis bagi teman-teman yang hari ini punya keinginan bunuh diri. Coba ingat, apa sih tujuan hidup kita? Tujuan kita bukan nilai, bukan hanya pekerjaan. Tapi tujuan kita adalah ada kehidupan abadi. Semua agama meyakinkan itu. Apa itu? Akhirat. Tapi ketika otak kita hanya berorientasi hanya ke tujuan dunia saja, hanya nilai saja, itulah yang membuat kita mudah kecewa. Makanya dari sekarang berpikir positif. Tahu nggak teman-teman, saya keliling Indonesia ngisi acara pelatihan guru. Guru-guru mengatakan, Mas Iqbal, kami heran. Anak-anak dulu yang pinter, anak-anak yang dulu nakalnya minta ampun, suka ganggu orang. Apalagi, suka cabut. Tiba-tiba ketika reuni tiba, mereka pula yang nyumbang paling banyak. Lalu anak ibu yang ranking dan kacamata tebal itu kemana? Mereka jadi pegawai, Pak. Jadi mereka jadi apa yang nakal-nakal itu? Mereka jadi bupati, Pak, jadi wali kota, jadi gubernur. Ternyata, kenapa demikian? Ternyata ada kecerdasan yang tidak ada nilainya di rapot. Apa itu? Berani, percaya diri, tahan banting, gigih, pantang menyerah. Ada nggak nilai diri di IPK? Nggak ada. Padahal dalam karir, soft skill itulah yang sangat menentukan kita. Pinter ngomong, makanya kalau ada orang naik jabatan karena pinter ngomong, jangan marah. Karena pinter ngomong itu salah satu kecerdasan. Coba jadi humas kayak Ibu Naomi gak bisa ngomong, gimana coba? Ternyata menurut Howard Gardner, kecerdasan itu ada 9. Logik matematik, di sini yang pinter-pinter logik, salah satu saja. Ada 8 lagi, apa itu? Musik. Ada orang maju, mundur, 100 juta sekali endorse. Masih endorse-nya, belum nyanyinya. Body kinesthetic, atlet, visual spasial, bahasa, interpersonal skill, esensial. Kayak Rocky Gerung, esensial, berdebat. Wah, itu kecerdasan kalau Anda jadi politisi. Tetapi kebanyakan kita hanya mengandalkan logik matematik, lemah dalam soft skill. Akhirnya banyak orang yang logik matematiknya hebat, tapi lemah empatinya. Akhirnya mereka kalah dalam berkarir. Tidak mampu menyesuaikan diri, tidak mampu menyenangkan orang lain, tidak mampu beradaptasi. Next. Apa dampak yang terjadi sedikit lagi? Terus, manusia akhirnya memiliki ketergantungan kepada era digital ini. Next, selanjutnya. Manusia akhirnya juga fisiknya juga sangat ketergantungan. Selanjutnya, juga sosialnya, ya.
Saya pernah ditelepon mahasiswa malam-malam, minta like sama dekan. Pak tolong like saya, Pak, minta like. Haus akan pujian. Karena kadang-kala dosennya, gurunya, orang tuanya jarang membuang apresiasi. Taunya hanya mencari kesalahan. Makanya dari hari sekarang sekali teman-teman belajarlah mengapresiasi orang lain. Ketemu security, mantap Pak. Saya melihat Bapak, perasaan saya damai. Wah. Ketemu cleaning service, waduh luar biasa Ibu. Ada Ibu rasanya bersih semuanya. Apresiasi, sederhana. Next. Ini juga personal dependent. Jadi akhirnya banyak kita ini sangat terpaku dengan sosial media. Selanjutnya. Masalah besar sekarang yang saya angkat, karakter daya juang. Menangis para sejarawan kita, bayangin coba, ahli pejuang kita. Dulu, Anda boleh buka sejarah, ada namanya Sultan Syarif Qasim di Riau. Dia membubarkan kerajaannya demi NKRI ini. Dia sumbangkan 1,2 triliun untuk NKRI. Dia larang keluarganya menuntut di satu saat melebur NKRI. Mereka berkorban, termasuk Sultan Jogja, Paku Alam, termasuk rakyat Aceh yang membuka kotak sumbangan untuk agar Bung Karno waktu itu bisa membeli pesawat pertama. Berkorban. Tapi kalau kita sekarang sedikit-sedikit mau bunuh diri, nangis, baper, sementara merebut kemerdekaan ini memerlukan perjuangan. Baca sejarah Jenderal Sudirman, bergerilya di hutan bertahun-tahun, dalam keadaan sakit, pantang menyerah. Daya juang ini adalah karakter kita, karakter Pancasila kita. Next. Ini next aja, lanjut aja, ini sudah banyak nonton. Selanjutnya. Terus, setiap zaman punya tantangan sendiri. Dan hari ini kita punya kemampuan sebenarnya. Jadi betul, era digital memiliki dampak positif. Tetapi tanpa disadari, digitalisasi ini juga memberikan efek negatif dalam kehidupan kita. Teman-teman yang hari ini lebih suka berlemah lembut dengan temannya daripada ke orang tuanya. Betul banyak hari ini orang tua yang berantem sama anaknya. Dia tega makan bersama temannya sambil ketawa sementara orang tuanya di kampung hidup susah. Karena tidak punya empati. Makanya teman-teman hari ini yang masih punya ibu, tolong sampaikan, jaga, bahagiakan mereka. Seorang teman saya berkata, Mas Iqbal masih punya ibu? Masih Bang. Kenapa Bang? Tolong jaga baik-baik dan bahagiakan mereka. Kenapa Bang? Dulu saya punya ibu Iqbal. Kenapa? Saya punya uang banyak. Saya tunda-tunda membahagiakan ibu saya. Dia pengen bangun rumahnya dibangun, tapi nggak pernah meminta. Rumahnya sudah mulai runtuh. Lalu, ternyata ibu saya pergi berangkat ke tanah suci dan ibuku tak kembali. Sekarang uangnya aku miliki, harta yang aku miliki tidak ada gunanya, hampa Bal. Karena aku tidak punya ibu. Kenapa hampa? Karena tidak ada lagi orang yang mendoakanku. Kita bisa duduk kuliah di sini, rekan-rekan sekalian. Kita bisa berdiri di sini bukan hanya karena kecerdasan kita. Ada peran orang tua kita, ibu kita, Tuhan. Ini yang sering kita lupakan. Kalau hari ini punya konflik, punya dendam, maafkanlah. Kita sebagai anak yang harus mengalah. Karena banyak orang pintar, sukses, hidupnya tidak bisa apa-apa. Karena apa? Karena ridho Allah, ridho orang tua. Murka Allah, murka orang tua. Itu hari ini teman-teman kalian susah mendapatkan nilai, coba evaluasi diri kita. Next. Kecerdasan IQ bukan segala-galanya teman-teman sekalian. Betapa banyak orang pintar berakhir di rumah sakit jiwa. Karena dia tidak tahan banting. Karena dia baperan. Karena dia tidak memiliki karakter yang kuat dalam hidupnya. Next. Apa masalah kita sekarang? Tidak bisa bekerja sama. Karena sejak kecil di sekolah kita diajarkan untuk saling juara. Akhirnya mengajarkan kita saling sikut-sikutan, saling menyerang, dan saling menjatuhkan. Padahal karakter Pancasila kita apa? Bekerja sama, gotong royong, musyawarah mufakat. Next. Coba diputar, kita saksikan video berikut. Mereka anak berkebutuhan khusus. IQ-nya rendah. Tapi lihat, apa yang mereka contohkan dalam video ini. Mereka masih punya hati nurani. Mereka saling membantu. Mereka saling menolong dan tidak saling menjatuhkan. Padahal mereka anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tepuk tangan buat mereka semua.
Sementara kita yang memiliki kecerdasan yang tinggi justru saling menjatuhkan, justru saling menghina, saling memfitnah. Harusnya kalau kita hebat, bantu yang lemah. Yang lemah, latihlah kita untuk bisa bekerja sama. Karena dengan kerjasama inilah bangsa kita akan maju. Kalau kita saling menyerang, saling menjatuhkan, kita akhirnya sama-sama terpuruk ke lubang yang besar. Next. Terus saja. Apa nilai karakter kita? Nilai hubungan dengan Tuhan. Ini banyak dilupakan manusia. Dia menganggap dia bisa sukses, dia bisa lulus masuk ITB karena hanya kecerdasannya. Bukan. Di situ mungkin ada doa ibu kita. Di situ mungkin ada ridho dari Tuhan. Apalagi hubungan dengan sesama, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan lingkungan. Tetapi juga ada yang namanya sekarang mabuk spiritual. Semua orang neraka. Padahal sifat-sifat Tuhan itu sifat-sifat pemaaf, pengampun dan penyayang. Untuk itu yang hari ini merasa dekat dengan Tuhan, cobalah juga praktekkan hubungan dengan manusia. Karena ada banyak kasus di mana akhirnya hubungan ke Tuhannya baik, tapi hubungan kepada manusia dan lingkungan buruk. Next. Saya mengkategorikan 4 karakter. Yang pertama moral, jujur, sabar, rendah hati, sopan, amanah, kasih sayang, iman dan takwa. Ini penting. Berkasih sayang itu ajaran Tuhan. Semua agama mengajarkan kasih sayang. Tapi kenapa demi nilai kita mampu saling sikut-sikutan? Demi karir kita saling memfitnah. Apalagi karakter profesional, mandiri, tangguh, disiplin, berani, percaya diri, kreatif dan terampil. Apalagi karakter sosial, peduli, bekerja sama, tolong menolong, musyawarah mufakat, rela berkorban, mudah beradaptasi, melestarikan budaya, dan karakter lingkungan, menjaga alam kebersihan, peka dan peduli terhadap kerusakan lingkungan. Ini penting. Saya punya seorang kakek dari keluarga saya yang dia kalau ada dia lewat, dia melihat burung, dia menghalau orang untuk lewat di jalan itu karena burung sedang makan di jalan. Bayangkan coba, betapa memiliki kepekaan kepada makhluk hidup. Kadang-kadang kita tanpa sadari menebang pohon, mencabut akar dengan seenaknya. Padahal dia juga makhluk Tuhan yang ingin hidup. Next. Ini ada 14 nilai-nilai yang harus teman-teman pahamkan dalam karakter Pancasila. Yang pertama adalah nilai-nilai religiusitas. Ya, religius itu beda dengan spiritual. Religius ini adalah bagaimana hubungan kita, ibadah kita. Apalagi nilai-nilai kekeluargaan. Kita di sini anak ITB semuanya satu family, keluarga. Apalagi nilai keselarasan, kerakyatan, keadilan, toleransi. Ya, ini juga penting. Bagaimana kita melatih diri kita untuk toleran terhadap orang lain. Apalagi nilai-nilai keadilan. Makanya ada seorang mengatakan bahwa kalau Anda diminta doa, doalah salah satu yang sangat penting. Apa itu? Doalah, mintalah jadi pemimpin yang adil. Karena pemimpin itu pahalanya besar. Jadi hari ini teman-teman yang melihat kerusakan di muka bumi ini, melihat kenapa lembaga ini begitu, kenapa pemerintah ini begitu. Coba mimpikan diri Anda menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu balasannya adalah surga. Pahalanya besar. Karena dia berkorban, berjuang untuk kemakmuran. Dia mengenyampingkan hedonismenya, kesenangannya, dan dia berkorban. Makanya ada istilah pahlawan. Siapa itu pahlawan? Bukan orang yang bercita-cita jadi pahlawan, tapi orang yang berbuat di luar batas kemampuannya, lalu orang menghargai jasanya. Karena pahlawan yang ada sekarang tidak pernah bermimpi ataupun bercita-cita jadi pahlawan. Tapi mereka berbuat di luar batas kemampuannya, berkorban. Apalagi demokrasi, kesederajatan, ketaatan hukum, kesatuan wilayah, persatuan dan kemandirian. Teman-teman masih muda, coba kalau liburan pergi ke Sabang sampai Merauke, lihat bangsa kita. Luar biasa, bangsa yang luas, kearifan lokal yang banyak sekali, bahasa yang beraneka ragam. Ini semua mahal. Laut yang di dalamnya ada terumbu karang, ikan yang beraneka ragam adalah laut yang mahal. Hutan yang ada flora dan faunanya adalah hutan yang mahal. Kalau hutan gundul itu nggak ada harganya. Untuk itu Indonesia ini harus kita jaga karena keragamannya luar biasa. Kalau kita saling menyerang, saling menyikut, hancurlah Indonesia ini. Next. Jadi juga ke depan tantangan kita ya. Apa yang harus kita siapkan di era digital ya? Yaitu karakter yang kuat di samping skill-skill ini. Karakter yang tangguh, tahan banting. Tahan banting. Jangan baperan. Ini kadang-kadang mahasiswa pinter hebat masuk ITB, tiba-tiba
nangis dan depresi gara-gara diputus pacar. Kalau diputus bilang, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh 1000. Wah, perempuan bukan dia saja. Kalau menghadapi masalah dengan dosen, berkomunikasi, latihlah, itu ujian. Makanya di sini kalau ada dosen, saya kalau ada mahasiswa 14 semester nggak lulus datang ke ruangan saya. Assalamualaikum Pak Dekan, saya langsung wow, amazing. Ladang pahalaku datang. Karena kalau dia baik, lulus karena saya, mengalir pahalanya sampai saya mati. Itu paradigma sebagai guru. Jadi besok-besok nakal aja, bukan? Bahwa semakin berat masalah yang kita hadapi, disitulah ladang pahala. Ini paradigma kita positif. Tantangan. Hari ini, ya, yang hari ini punya masalah yang besar, jangan sedih. Tersenyum. Bisa senyum? Coba semuanya senyum. Mudah, bukannya bilang mudah. Keep smile. Ya, berpikir positif. Next. Sedikit lagi. Ini terakhir pesan dari teknokrat. Disaksikan. I have 422 friends, yet I'm lonely. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. The problem I have sits in a space between looking into their eyes or at a name on a screen. I took a step back and opened my eyes. I looked around and realised that this media we call social is anything but. When we open our computers and it's our doors we shut. All this technology we have, it's just an illusion. Community, companionship, a sense of inclusion. Yet when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion. A world where we're slaves to the technology we mastered. Tanpa disadari kita diperbudak teknologi. Rich, greedy bastard. A world of self-interest, self-image, self-promotion. Pencitraan. Where we share our best bits, but Promosi. leave out the emotion. We're at our most happy with an experience we share. But is it the same if no one is there? Be there for your friends, and they'll be there too. But no one will be if a group message will do. We edit and exaggerate, crave adulation. We pretend not to notice the social isolation. We put our words into order until our lives are glistening. We don't even know if anyone is listening. Being alone isn't the problem. Let me just emphasize, if you read a book, paint a picture, or do some exercise, you're being productive and present, not reserved and recluse. You're being awake and attentive and putting your time to good use. So when you're in public and you start to feel alone, your hands behind your head, step away from the phone. You don't need to stare at your menu or at your contact list. Just talk to one another. Learn to coexist. I can't stand to hear the silence of a busy commuter train. No one wants to talk through the fear of looking insane. We're becoming unsocial. It no longer satisfies to engage with one another and look into someone's eyes. We're surrounded by children who, since they were born, have watched us living like robots and think it's the norm. It's not very likely you'll make world's greatest dad if you can't entertain a child without using an iPad. When I was a child, I'd never be home. Be out with my friends on our bikes we would roam. I'd wear holes in my trainers and graze up my knees. We'd build our own clubhouse high up in the trees. Now the park's so quiet it gives me a chill. See no children outside and the swings hanging still. There's no skipping, Ayunan no menangis no church and no karena tak satu steeple. pun dinaiki. We're a generation of idiots, smartphones and dumb people. So look up from your phone, shut down the display. Take in your surroundings, make the most of today. Just one real connection is all it can Bertemu take jodoh gara-gara to handphonenya show you mati. the difference that being there can make. Coba nanya ke Be Google, pasti there nggak in the ketemu jodoh. moment that she gives you the look that you remember forever as when love overtook. The time she first holds your hand or first kiss your lips. The time you first disagree but still love her to bits. The time you don't have to tell hundreds of what you've just done because you want to share this moment with just this one. The time you'll sell your computer so you can buy a ring for the girl of your dreams who is now the real thing. The time you want to start a family, and the moment when you first hold your little girl and get to fall in love again. The time she keeps you up at night and all you want is rest, and the time you wipe away the tears as your baby flees the nest. The time your baby girl returns with a boy for you to hold, and the time he calls you granddad and makes you feel real old. The time you take in all you've made just by giving life attention, and how you're glad you didn't waste it by looking down at some invention. The time you hold your wife's hand, sit down beside her bed, you tell her that you love her, lay a kiss upon her head. She then whispers to you quietly as her heart gives a final beat
that she's lucky she got stopped by that lost boy in the street. But none of these times ever Semua itu happened. tidak akan pernah terjadi seandainya dia Never had menggunakan any of gadget. this. When you're too busy looking down, you don't see the chances you miss. Tuh, bayangin tuh nggak ketemu jodoh. So look up from your phone, shut down those displays. We have a finite existence, a set number of days. Don't waste your life getting caught in the net, as when the end comes, nothing's worse than regret. I'm guilty too of being part of this machine, this digital world we are heard but not seen, where we type as we talk and we read as we chat, where we spend hours together without making eye contact. So don't give in to a life where you follow the hype. Give people your love, don't give them your like. Disconnect from the need to be heard and defined. Go out into the world, leave distractions behind. Look up from your phone, shut down that display. Stop watching this video, live life the real way. Oke, tepuk tangan ya. Next, coba terakhir, slide terakhir. The real danger is not that computer will begin to think like man, but that man will begin to think like computer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih, luar biasa sekali penampilan pada hari ini ya. Dari Pak Iqbal, saya kira sangat inspiratif bagi kita semua. Ya, saya kira kelihatan wajah-wajah yang ceria ya, yang penuh dengan semangat. Saya kira kita di depan saja, saya akan lihat banyak sekali nih yang akan bertanya, yang akan memberikan tanggapan begitu. Ya, untuk kesempatan pertama saya persilahkan, ada yang akan bertanya? Oh, banyak sekali ya. Jadi kita akan berdiri tetap di sini. Oke. Ya. Silakan, yang akan bertanya langsung maju ke depan. Di sebelah sini cukup 5, oh banyak juga ya. 3, banyak sekali nih. Ya. Kayaknya Pak Iqbal ini harus minum dulu ini. Oh, siap. Ya, saya kira langsung saja ya untuk penanya pertama dari tengah ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Pertanyaan saya ingin menanyakan mengenai depresi Pak. Jadi belakangan ini banyak mahasiswa yang mengklaim bahwa dirinya itu mengalami depresi, padahal setahu saya depresi itu harus jadi statement psikologis atau psikiater. Lalu bagaimana menyikapinya dan sehingga kita tahu kita sedang mengalami hal tersebut. Baik, Oke, terima kasih. depresi ya. Ya, Saya silakan tulis. dilanjutkan. Ya. Ya. Saya Riki Fernando, 13518 Saya yang berat bertanya sih, saya pernah membaca sesuatu tentang dampak dari pornografi dan yang saya baca itu pornografi itu bisa merusak sel otak dan menurunkan energi. Nah, itu sebenarnya benar atau enggak? Betul. Ya, silakan. Salam. Nama saya Deki Yusuf dari TKP Saya mau tanya Pak tentang game tadi Pak. Kan di era sekarang ini udah banyak di Indonesia tepatnya lagi booming-boomingnya tentang e-sport itu. Dan bagaimana tanggapan Bapak dari segi psikologinya? Karena menurut saya itu satu hal yang bisa kita manfaatkan di era sekarang. Oke. Baik. Sudah berapa penanya tadi ya? 3. Keempat ya? 4 ini. Ini yang kelima nih. Yang keempat ya, silakan. Nama saya juga, saya mau bertanya pendapat Bapak, mana yang lebih efektif dalam mencegah seseorang untuk tidak melakukan pelecehan seksual antara membuat konten pornografi atau mengajarkan mereka bahwa kegiatan seksual itu harus sesuai dengan dan harus berdasarkan suka sama suka atau setuju sama setuju atau konsen. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Saya kira 4 penanya dulu. Ya. Yang akan direspon oleh Pak Iqbal. Silakan. Pak. Yang pertama tadi tentang depresi. Jadi ada banyak jenis gangguan psikologi. Salah satunya depresi ya. Tetapi untuk menentukan seorang itu depresi itu tidak mudah. Tapi memiliki ciri-ciri. Pertama apa? Menarik diri dari lingkungan. Murung.
Ya, sedih. Karena apa? Karena tidak kuat menahan tekanan. Makanya dalam teori fisika, kenapa banyak tekanan? Karena banyak gaya. Makanya untuk mengurangi tekanan, kurangi gaya. Ini terjadi kepada orang-orang yang cicilannya banyak. Gaya. Nah, kenapa banyak tekanan? Sebenarnya bukan karena tekanannya banyak. Ini saya contohkan, Dr. Hilal. Ini air ya teman-teman ya. Saya masukkan 1 sendok garam, asin nggak airnya? 1 sendok garam saya lempar ke Danau Toba, asin nggak Danau Tobanya? Kenapa? Karena danaunya luas, begitu juga hidup ini. Bukan masalahnya yang besar, cuman hati dan pikiran kita yang sempit. Jadi kalau hari ini teman-teman orang menjadi orang yang termiskin di dunia, orang yang tersakiti di dunia, itu bukan tersakiti. Cuman kita yang sempit pikirannya, hatinya. Makanya nanti kalau milih istri, milih suami, pilihlah orang yang hatinya seluas samudra. Memaafkan, humble, menghormati orang lain. Makanya hari ini teman-teman yang punya masalah sama dosen, saya kasih tahu. Tahu nggak kuncinya gimana? Anggap aja dosen itu ladang amal. Waduh, semakin dosennya suka marah-marah, Masya Allah, ini ujian. Contoh, fitnah itu pahala atau dosa? Anda difitnah, itu dapat pahala, dapat dosa? Pahala, kenapa sedih? Direndahkan orang itu pahala atau dosa? Kenapa marah? Jadi dihina, mantap. Top. Change your mind, be positive ya. Positif, orang positif tuh enak banget. Ada orang jelekin dia, kamu jelek, memang aku jelek, emang kenapa? Susah banget sih. Kamu hitam, memang. Tapi kebanyakan di kita karena ego kita yang tinggi, ya makanya kembali ke akhlak. Akhlak. Makanya ada sebuah kisah ya, saya sampaikan ada sebuah kisah seorang tokoh gitu ya. Suatu hari dia sakit. Dia bertetangga dengan temannya. Mana si Fulan, oh dia itu lagi sakit, datang ke kamarnya. Ternyata ada air comberan yang menetes. Ini apa? Ini air comberan tetanggaku. Berapa lama terjadi? 20 tahun. Kenapa terjadi? Karena aku takut tetanggaku tersinggung. Oh bayang, itu rumahku, kenapa nggak kasih tahu? Akhlak. Makanya hari-hari teman-teman ke depan, sekarang saya tanya, saya kumpulin para HRD, mereka bilang, kami mencari pekerja bukan yang hanya kognitifnya pintar, tapi yang memiliki sikap, mau menghormati orang lain, pemaaf, tidak baperan. Ini. Jadi depresi itu bisa dicegah dengan cara apa? Berpikir positif. Jadilah pemaaf. Kenapa? Karena Tuhan pun Maha Pengasih dan Penyayang dan Pengampun kok. Kenapa kita manusia yang lemah itu sombong, tidak mau memaafkan orang lain? Tuhan loh yang menciptakan kita, pemaaf, pengampun, penyayang. Kenapa kita yang diciptakan justru tidak mau memaafkan orang lain? Jadi saya kira kalau depresi sekarang online juga ada alat tesnya kok. Cari depression survey, tools, instrumen untuk mendeteksi apakah kita depresi atau tidak. Yang kedua tadi apa Dr. Hilal? Terkait dengan pornografi tadi. Pornografi bukan saja merusak otak tapi bisa membuat kita menjadi tahanan atau penjara. Karena orang secara biologinya di sini adanya prefrontal cortex. Kalau kita menonton video porno itu keluar cairan, memenuhi VFC-nya. Cairan lagi, akhirnya terpenuh, itu yang membuat kita error. Makanya caranya apa? Jaga pandangan. Jaga mata. Makanya disebut dengan narkolima, narkotika lewat mata. Dan itu kerusakan otak orang yang nonton video porno itu 2 kali lebih lipat dari narkoba. Dan orang ketabrakan. Jadi teman-teman sekalian, sekarang banyak kasus, kemarin ada kasus mahasiswa kita di luar negeri, ya, yang dia dipenjara seumur hidup karena tidak mampu menjaga pandangannya. Tidak mampu, karena pengaruh pornografi. Jadi ini mengerikan sekali menurut saya. Mahasiswa sekarang sangat mudah sekali mendapatkannya, di tangan Anda ada video porno. Tetapi itu sumber malapetaka. Karena di luar negeri terus diproduksi, sudah jadi industri. Yang ketiga tadi apa?
gimana supaya efektif menangani pornografi tadi? Efektifnya yang pertama adalah harus blok. Saran saya ya, kalian harus bisa memblok konten-konten negatif sendiri. Latihan gak apa-apa. Ini cobaannya berat banget. Karena dengan mudah. Makanya saya tidak merekomendasikan orang tua memberi gadget sampai anaknya kuliah. Karena ternyata guru-guru melaporkan anak didik kami prestasinya menurun, disiplinnya menurun karena mereka tidur pagi. Tidurnya jam 3 pagi, jam 2 malam karena mereka melalang buana di sosial media. Ini mengerikan. Next. Game, ada positifnya juga bagaimana? Oke, tadi tentang e-sport Ini juga menjadi dilema, di satu sisi itu dianggap olahraga, tetapi di satu sisi banyak orang yang tidak mampu mengendalikan diri. Makanya teman-teman di sini yang bidang IT coba ke depan ciptakan game-game yang positif. Coba, game anti baper, game daya juang, ceritanya naik gunung, pantang menyerah gitu. Karena sekarang yang saya dapati di warnet, game-game yang dilakukan adalah game-game merusak, menyiksa, menahan, memperkosa. E-sport salah satu sebenarnya positif, tetapi kalau tidak dibatasi, tidak ada edukasi, ini bisa menjadi musibah. Karena banyak orang akhirnya mengabaikan hubungan sosial, banyak orang memutus rantai sosial, banyak orang akhirnya menjadi antisosial dan psikopat. Karena mereka tidak mau berinteraksi. Untuk itu harus ada keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata. Karena dunia maya membuat kita mengawang-awang. Saya punya teman, followernya banyak, ratusan ribu. Begitu dia meninggal dunia, yang datang hanya 50 orang. Kenapa? Karena tidak real pertemanannya. Apalagi teman-teman yang di sini baperan, saran saya nggak usah main di sosmed, nanti dibully. Sekarang pembulian di sosial media mengerikan, orang mencaci maki dengan mudah. Untuk itu saran saya begitu. Ada lagi? Terakhir tadi tentang yang adik yang perempuan. Ya, itu efektif pornografi Kemudian juga bagaimana mencegah kita menjadi pelaku kejahatan seksual. Ya, yang pertama dari sekarang tanamkan karakter yang tangguh. Kenapa ada begal payudara? Contoh sederhana, kenapa ada begal payudara? Itu kan memalukan sekali. Bahkan pelakunya mungkin mahasiswa juga. Karena kerusakan otak tadi ada korelasinya dengan kejahatan seksual dengan pornografi. Itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak. Ya, silakan berikutnya. Saya kira tadi sudah beberapa yang berdiri di sebelah sana. Selamat pagi Pak Aman. Selamat sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Wilson, NIM 1451609 dari Teknik Union Unti. Saya kebetulan masih ingat dengan quote Bapak tadi bahwa pahlawan adalah orang yang berbuat dan berkorban, bukan orang yang bercita-cita atau bermimpi jadi pahlawan. Dan saya setuju Pak, karena menurut saya karakter bangsa itu bukan datang dari sifat yang kita bawa sejak lahir, tapi ditunjukkan oleh sikap dan perbuatan kita. Saya ingin membawa seorang contoh Pak, namanya Alan Turing. Beliau dikenal sebagai bapak theoretical computer science, dan saya dengar juga beliau salah satu orang yang berjasa juga dalam mencegah perang dunia kedua. Mungkin langsung ke pertanyaan, saya kira terlalu banyak yang antri nih. Tapi beliau itu tidak dikenal banyak karena satu, beliau homoseksual. Sebelum saya menanyakan pertanyaan saya ingin mengatakan bahwa saya adalah orang straight. Dan pertanyaan saya hanya satu, apakah mustahil bila seorang dari kalangan LGBT itu memiliki karakter bangsa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi Pak. Saya Abdurrahman dari Teknik Material. Pertanyaan saya adalah, apakah edukasi seks di umur belia merupakan jawaban efektif untuk hubungan buruk dengan pornografi? Kalau bukan, adakah solusi selain isolasi dari dunia digital? Karena menurut saya konsep isolasi itu bukan menghadapi perubahan, tapi malah kabur dari perubahan. Terima kasih Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, saya Bayu Tresna dari Teknik Mesin 2012. Jadi mau nanya Pak, kan kalau orang-orang biasa bilang ya anak-anak zaman sekarang tuh amoral, anak-anak zaman sekarang tuh nggak beretika, apa-apa kalau kesalahan darinya baper. Nah, emangnya apa sih perbedaannya pendidikan karakter zaman dulu sama pendidikan karakter zaman sekarang yang bikin orang-orang tuh dibilang nggak beretika gitu? Terus apakah ada pengaruh dari tontonan-tontonan di televisi dari masa kecil, kayak sekarang kan udah banyak sinetron kayak nggak jelas gitu, apakah
yang berpengaruh atau justru tontonan di YouTube yang katanya apa itu yang berpengaruh? Sekian, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Indrawan Sitorus dari Teknik Metalurgi ITB angkatan 2016. Saya percaya bahwa satu hal bahwa seorang anak pasti akan biasanya akan mencontoh ayahnya atau mencontoh orang yang lebih tua. Nah kalau misalnya kita lihat ada banyak sekali sebenarnya seminar yang diadakan untuk generasi milenial, anak muda zaman sekarang. Tapi kalau misalnya kita lihat realita bangsa ini, banyak sekali para orang tua, para petinggi di bangsa ini yang mencontohkan banyak hal yang buruk sebenarnya menurut saya. Contoh yang mungkin kalau misalnya kita contoh ya Pak, ini mungkin yang baru kita dengar kemarin kongres suatu partai politik ada kericuan dan lain sebagainya. Banyak sekali yang kita contoh dari sana. Banyak juga ketika pemilu atau ketika ada pilkada dan lain sebagainya, banyak sekali hal yang dicontohkan para petinggi bangsa ini yang mencontohkan hal yang tidak baik. Menurut Bapak bagaimana dan bagaimana kita bisa mengubah orang-orang yang sudah lebih tua, sudah lebih dewasa supaya bisa mencontohkan yang baik kepada generasi muda saat ini. Padahal menurut saya mungkin mereka sudah merasa sudah lebih benar, sudah lebih dewasa dan mungkin lebih sulit untuk dibuatnya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Saya kira itu. Sekarang langsung saja Pak Iqbal langsung merespon saja. Ya. Tadi yang pertama Wilson ya tentang oke. Jadi sebenarnya yang namanya karakter bangsa kita Pak, kenapa menurut saya homoseksual itu tidak sesuai dengan karakter bangsa? Karena pertama, dia bertentangan dengan agama. Tak satu pun agama di Indonesia ini, di dunia ini bahkan yang membolehkan homoseksual. Silakan dicek. Kenapa beralasan karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apakah mereka bisa berkarya? Boleh berkarya, silahkan. Tetapi dia tidak boleh menyebarkan, mengajak, menjerumuskan. Yang saya temukan justru yang mereka lakukan adalah merekrut. Itu yang bahaya. Kalau dia merekrut, dia telah mengganggu, menjadi ancaman negara. Kenapa ancaman? Karena mayoritas HIV positif berawal dari seks sama lelaki. Itu argumen saya. Tapi kalau dia mau berkarya silahkan. Dia bisa melakukan hal-hal yang positif. Tetapi menurut saya yang berbahaya kalau mereka bergerak, membangun gerakan, mendapat pendanaan dari luar, itu yang akhirnya merugikan bangsa kita. Dan kami mengkategorikannya kalau di Lemhanas itu adalah menjadi ancaman. Dan yang kedua adalah tadi tentang edukasi ya. Betul, salah satu penting dalam mencegah seksual dan pornografi adalah edukasi seksual. Salah satunya kita kembali tentang misalnya batasan aurat, kalau dalam agama Islam. Kalau di agama lain juga tentang aturan atau etika berpakaian. Karena ini terus terang menjadi masalah bangsa sekarang karena kejahatan seksual. Saya dapati kami di rumah konseling kami banyak sekali menangani kasus pelakunya adalah pengangguran, kakek-kakek, ya. Kemudian juga incest, itu juga terjadi karena pengaruh pornografi. Anak sama kayak bully, kita mungkin tidak bisa mencegah anak orang lain, tapi kita bisa mencegah anak kita lebih kuat dan kekar. Kenapa anak kita dibully? Karena lemah. Coba badannya berkekar, berotot, matanya tajam. Ada yang berani membuli nggak? Nggak ada. Termasuk dengan seksual ini. Kalau mereka kuat, diajari tentang edukasi mana yang boleh, mana yang tidak. Sensitif. Makanya adik-adik perempuan saya ajarin, kalau ada yang mencolek, ya itu sudah mencolek dengan nafsu, dengan nada tendensius seksual, itu bisa kita laporkan sebagai pelecehan seksual. Apalagi yang dengan kata-kata yang melecehkan. Itu bisa kita laporkan. Karena kenapa pelaku kejahatan seksual ini marah? Karena kita permisif, menganggap santai.
Kemudian juga tentang kaitan dengan apa tadi ya? Yang keempat tadi. Kaitan zaman dulu ya, bagaimana pendidikan karakter dulu. Makanya teman-teman sekalian, kita punya nilai-nilai muatan lokal yang luar biasa. Di daerah-daerah itu kenapa zaman dulu orang tua kita tangguh? Karena mereka punya prinsip-prinsip budaya yang kuat. Kalau di Melayu misalnya, kalau dia mau nikah, ada namanya tim merisi. Sama keluarganya buat panitia, menyelidiki siapa calonnya. Oh, itu nilai-nilai lokal itu. Sehingga si anak ini tidak salah pilih. Tapi sekarang, banyak anak sekarang memilih jodoh tidak melibatkan keluarga. Kenalan di sosmed, di Facebook. Padahal kena tipu. Kenapa? Itulah kekuatan lokal. Makanya kalian sekarang masih punya orang tua, tinggal di kampung, pelajari bahasanya, pelajari budayanya, itu luar biasa tangguhnya. Penting. Saya kebetulan orang Minang, lahir di Medan. Wah, kalau ke terminal aman. Kalau ke Tanah Abang apalagi aman. Punya modal sosial. Apa itu? Bahasa daerah. Tangguh. Makanya saya kalau di terminal ditarik preman. Bapak mau kemana? Mau kemana? Saya datangi premannya. Hei, sini kau dulu. Terserah aku mau kemana, jangan kau tanya-tanya. Walaupun takut juga. Karena dulu saya karateka. Tangguh. Makanya adik-adik yang sekarang lemah ikut bela diri. Nggak bisa yang namanya berani itu hanya mengandalkan motivator kayak saya, nggak bisa. Tapi harus dilatih, karena di bela diri itu tertanam jiwa-jiwa patriotisme, berani, membela kebenaran, tangguh, daya juang. Di sini yang lemah-lemah, naik gunung coba. Pergi ke Tangkuban Perahu, bukan Tangkuban Perahu ya, gunung di Garut itu apa, Papandayan ya. Supaya kalian tidak sombong. Karena naik gunung itu biasanya setengah mati, kedinginan gitu. Oh ternyata aku lemah, aku sadar. Baru kita akhirnya tawadu dan tidak sombong. Dan itu kemudian juga tentang keteladanan ini penting. Kenapa pemimpin sekarang suka berantem? Karena zaman dulu kita dilatih bersaing. Karena tadi ranking tadi. Saling sikut, saling menjatuhkan. Sekarang milenial kalian diajarkan untuk bekerja sama. Inovasi tanpa kerja sama nggak bisa. Kalian punya ide, hanya ngerjain sendiri nggak bisa. Inovasi, kolaborasi. Seperti yang dicontohkan dari video tadi. Dan di era kita berubah, berbeda. Maka zaman mereka berani lempar kursi, lempar batu, tonjok-tonjokan. Karena bagi mereka hanya kepentingan, tapi tidak melihat bagaimana proses kehidupan itu. Makanya di sini banyak kita hargai juga proses, bukan hanya hasil. Kalau kita hanya menghargai hasil, yakinlah kita akan banyak kecewa. Tapi yakinlah hari ini yang kalian gagal. Kemarin ada di video di YouTube, seorang taruna Akmil 10 kali nyoba. Coba Bintara, coba AU, coba AL. Akhirnya ke 10 dia lulus di Angkatan Darat. Bayangin coba, 10 kali. Kita kalau hari ini hanya sekali gagal langsung menangis, bunuh diri. Bagaimana perasaan orang tua kita? Kenapa daya juang kita lemah? Karena tanpa disadari orang tua kita yang mungkin baru mapan itu overprotective. Hei, jangan main sama anak kampung, padahal ibunya orang kampung juga dulunya. Anak kampung itu perlu. Kita bukan mencetak anak yang steril, tapi mencetak anak yang punya imunitas. Kita harus tahu mana orang baik, mana orang jahat. Beberapa kasus anak-anak yang kena narkoba, karena mereka steril. Mereka tidak tahu wajah orang baik, wajah orang jahat. Tolong ambilin barang, diambil aja, ternyata ganja isinya, kena. Karena nggak punya sensitivitas. Ya, kemudian yang terakhir adalah kenapa LGBT bukan genetik? Bagaimana dengan hormon? Kalau hormon, ya. Ada sebuah kasus dari seorang dokter yang bercerita bahwa dia punya klien yang tidak suka sama perempuan, dia laki-laki. Dia nggak suka perempuan. Setelah dicek ternyata dia memiliki penyakit gagal ginjal dan efek obat itu hormon testosteronnya berkurang. Tetapi dia tidak homoseksual, hanya tidak suka perempuan. Terapinya diintervensi dengan suntik hormon. Tetapi bukan orientasi seksualnya. Kenapa saya katakan bukan genetik? Karena ratusan orang datang ke saya, menangis, sedih, ingin kembali. Kalau mereka dari genetik, nggak ingin kembali. Karena ada yang datang, Pak. Saya udah tobat, Pak. Saya kena HIV positif, Pak. Ada lagi transgender. Kayak perempuan percis, tiba-tiba
Kayak laki-laki di kucing pendek. Loh kenapa dek kemarin datang ke pakai baju perempuan, saya mau daftar PNS Pak. Udah lihat daftar PNS bisa berubah. Bisa. Oh saya sadar sekarang Pak, ternyata kayak gini saya nggak diterima, saya mendingan potong rambut jadi laki-laki lagi aja, yang penting lulus. Bayangin coba. Karena mereka datang kepada saya menangis, dari seluruh ada yang pon, Pak tolong saya udah nggak kuat. Saya ikut komunitas ini Pak, saya dikejar-kejar terus Pak, dikejar-kejar. Apakah itu bukan kejahatan? Dicari, bayangin coba. Dieksploitasi, ada. Itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada waktu sebetulnya nih Pak. Saya mau memutarkan video satu tentang pornografi. Bagus tentang otak, rusak otak. Baik, silakan ya. Tolong nanti Mbak, coba slide Mbak, yang slide yang tentang video penyebab porno. Atas lagi, atas. Terus. Masih ada waktu ya. Terus tentang pornografi. Ya ini oke. Silakan diputar. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan, supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan
tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Baik ya, saya kira tadi sudah selesai. Kita masih ada sekitar 5 menit lagi mungkin waktunya. Saya berikan waktu untuk 2 penanya saja. Masih ada yang mau bertanya? 2 ya, silakan. Ya, silakan. Hah? Oh, di sebelah sini juga. Oke, 4 ya. Ini 2, ini 2. Silakan ke depan, cukup itu aja. Silakan, maju ke depan. Ingin bertanya soal edukasi seksual, apakah menurut Bapak itu edukasi seksual itu harus ditanamkan di sekolah? Karena selama ini kan edukasi seksual itu kan diberikan kepada orang tua ya, dan setahu saya dari SD hingga SMA itu edukasi seksual yang mungkin itu berhubungan dengan keagamaan atau dengan fisiologis dari tubuh kita, misalnya kayak fisiologis kelamin wanita atau kelamin pria, tapi tidak seperti kayak bagaimana penanganan ketika masa pubertas atau seperti ketika akan melakukan hubungan seksual atau apa yang terjadi setelah hubungan seksual seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi Pak, saya Jonathan dari Teknik Geofisika. Kalau tadi kan Bapak bilang bahwa 5 dari 7 yang membuat daftar penyakit itu mendukung LGBT. Kalau saya boleh tahu itu Bapak bisa mendapat kesimpulan begitu dari mana ya? Apakah mereka di internet menggembor-gemborkan paham LGBT gitu atau di sumber-sumber lain? Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak, saya Lawrence dari Teknik Elektro 132-1506. Saya mau bertanya, tapi sebelumnya kan tadi Bapak bilang bahwasanya era digitalisasi ini membuat anak-anak jadi antisosial. Kemudian pertanyaan saya adalah sekarang kan era digitalisasi dan banyak sekarang penelitian yang bikin supaya pendidikan itu bisa dilakukan di rumah secara digitalisasi, ujian menggunakan digital, kegiatan mahasiswa menggunakan digital. Menurut Bapak itu bagaimana? Tapi kan apakah itu harus didukung atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahmi dari Engineering Sipil 150-156-062. Mau bertanya Pak. Tadi kan
tadi ditanyakan teman saya tentang LGBT. Ketika dia rusak di bagian religius, maka dibilang tadi bahwa dia tidak memiliki nilai kebangsaan. Saya ingin bertanya, apakah jika kita dari 14 poin yang ada di situ, kita tuh gagal 1 poin, apakah kita bakal dibilang kamu gak punya nilai kebangsaan? Ataukah kita harus memenuhi segalanya gitu? Seperti nilai kekeluargaan, keselarasan kita dan lain-lain. Terima kasih. Silakan Pak Iqbal. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semua dong. Ya, tadi menarik sekali ya tentang edukasi seksual ini penting. Mungkin semua kali ya, mungkin 80% klien saya bilang, Pak, nanti kalau Bapak ngisi acara tolong diingatkan Pak. Karena salah satu yang menyebabkan kami begini, karena kami dulu tabu sekali. Orang tua kami tidak pernah memberitahu Pak. Ini contoh sederhana ya, lagi-lagi saya ingin mungkin teman-teman masih ragu. Ada seorang anak dibawa dari Kalimantan ke rumah saya. Anak ini baru kelas 1 SMA. Ayahnya bilang, Pak, waktu perpisahan SMP, anak saya didapati di motornya memberikan sebuah kado kepada temannya. Dan kadonya itu kado kepada laki-laki. Ini anak ini laki-laki. Ada kata-kata I love you-nya. Setelah saya konseling, apa kata ini? Pak, saya sering membantu ayah saya di pasar jualan. Karena kepanasan, saya sering nonton TV di salon. Salonnya itu salon waria sejak SD. Ternyata oleh waria itu anaknya belajar tentang berdandan. Bahkan oleh waria itu diberikan tontonan video porno. Lama-lama anak ini melambai. Apakah itu genetik? Bukan, itu social learning. Gitu loh. Ada seorang anak di bawah ibunya sudah 35 tahun gak nikah. Sama bapaknya, adiknya semua datang. Ternyata apa? Ayahnya bilang, klien ini bilang, Pak, saya begini sebenarnya, saya punya pacar dulunya. Tapi karena ayah saya dan ibu saya bercerai, bahkan dan balik lagi, semenjak ayah saya bercerai Pak, ayah saya tidak pernah berbicara dengan saya. Tidak pernah menggendong dan memeluk saya Pak. Saya benci figur laki-laki. Akhirnya dia satu kos sama temennya yang seorang entertain, melambai. Lama dia mengikuti pola itu. Dan saya tanya, kenapa Anda melambai? Karena di kantor saya Pak suka, bos saya mencari yang melambai, karena katanya melambai itu rapi kerjanya. Coba bayangin coba. Motif ekonomi juga bisa, gitu loh. Apakah itu genetik? Tidak. Ini baru sebulan yang lalu datang ke saya, di bawah ibunya, Pak, anak saya disodomi orang Pak. Ini kisah nyata, saya buka. Kenapa Bu? Ternyata anak saya ikut aplikasi G. Begitu masuk ke ruangan saya, anak saya bilang, anak mahasiswa semester 2 bilang begini, Pak, ini semua gara-gara ayah saya Pak. Ayah saya selalu marah dan mukulin saya Pak. Dan saya nggak terima. Saya benci figur laki-laki. Lalu saya cari, penasaran dengan aplikasi G, saya ikut. Di sana banyak orang yang mencintai saya Pak. Saya dibeliin, dimanjain, dibeliin HP. Apakah itu genetik? Bukan. Gitu loh. Jadi hari ini saya ingin katakan ke teman-teman kalau hari memiliki confused dengan orientasi seksualnya. Kembali aja. Ya, coba. Saya siap mendampingi lah. Nanti bisa follow di IG saya ya. Muhammad Iqbal PhD, boleh yang mau DM langsung saya jawab. Kayaknya hari ini follower saya bertambah 200 Dr. Ilham. 800 ya. Nanti saya bantu teman-teman ya. Itu satu, tentang benar, pubertas. Masa pubertas di mana anak ini mulai kecenderungan. Ada seorang anak yang menjadi G bilang begini, Pak, kenapa Anda G? Saya awalnya mimpi basah Pak, tapi mimpi basahnya itu sama laki-laki. Dia laki-laki, lalu saya tanya sama konseling online yang gratis untuk G. Dia bilang, itu tandanya kamu G. Bayangin coba. Bayangkan. Begitu mudahnya, saya makanya gak mau kalah. Ketika mereka membuat konseling online gratis, saya juga kasih gratis. Karena banyak orang-orang disesatkan dengan paradigma mereka. Yang kedua tadi tentang jurnal, nanti bisa, yang mau jurnalnya nanti bisa, WA saya kirim jurnalnya. Bahwa ada orang peneliti psikologi yang menulis itu di jurnal, bisa di search, bahwa kenapa DSM, diagnostik di psikologi itu berubah. Karena ternyata ada politisasi keilmuan di sana. Nanti bisa saya kasih jurnalnya. Yang ketiga tentang antisosial dan di era digital. Sekarang benar, bimbel-bimbel mati karena sudah ada
bimbel online. Bahkan ke depan istri-istri pun kalian yang belum nikah segera, karena orang sudah menciptakan robot seks, nggak minta uang belanja. Bayangin coba, bahkan orang Cina dan Korea sudah ada menikah dengan robot. Makanya di sini yang sudah mapan sudah matang usia nanti kalau ada yang ngelamar terima cepat karena ke depan akan ada disrupsi istri. Bayangin coba, ini digital betul. Tetapi memang harus ada keseimbangan antara digital dan alam. Boleh nanti ke depan sekolahnya online. Sekarang sudah banyak tawaran dari luar negeri kuliah online. Tetapi harus seimbang juga dengan lingkungan dan alam. Apa itu lingkungan sosial? Makanya teman-teman yang hari ini secara kognitif pintar, latihlah organisasi. Latihlah sosialisasi. Ini penting sekali. Dan terakhir, nilai-nilai kebangsaan LGBT. Jadi, betul mereka hanya melanggar satu dari nilai-nilai kita. Tetapi kita pun tidak mendiskriminasikannya sebenarnya. Boleh. Dia hidup boleh, di Indonesia boleh, tetapi dia tidak boleh lagi-lagi poin saya mengkampanyekan. Bayangkan, ada orang sudah dibilang di ruangan ini dilarang merokok. Tapi dia ngerokok di tengah, itu apa namanya? Orang yang tidak punya sensitivitas, tidak punya moral. Tidak bisa mengamalkan nilai-nilai kesepakatan masyarakat. Kita membenci mereka ibarat ada orang berbuat jahat. Kenapa jahat? Karena ada banyak korban yang saya dapati, anak-anak baik, dibujuk rayu dengan uang. Itu aja masalahnya. Kalau mereka diam membiarkan dirinya, oke, fine. Saya mendapati beberapa kasus anak-anak yang dikirim ke luar negeri. Ini kisah nyata ya, ada anak SMA, dikirim ke luar negeri. Pulang-pulang dia bilang, Mam, saya merasa diri saya bukan perempuan. Anak ini perempuan. Ternyata kata ibunya, Pak, di sekolah anak saya ada klubnya, Pak, klub LGBT, Pak. Dia gabung ke sana, Pak. Ternyata memang ada masalah sama figur ayahnya. Saya bilang aja, kamu percaya nggak saya merasa diri saya bule? Merasa, kalau soal merasa itu juga bisa. Gitu loh. Jadi ini nanti diskusi boleh lanjut. Tetapi poin pentingnya di sini teman-teman sekalian, ya. Kita tidak boleh permisif, kuncinya itu, permisif. Kita harus tegas, berani. Karena banyak kasus, ya. Dulu saya ingat banget, waktu saya sama Pak Hilal sekolah di luar, ada seorang anak juara matematika, umur 21 tahun udah masuk universitas, sudah lulus universitas. Dia berakhir menjadi pelacur. Karena tidak keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk itu, saya yakin di sini calon-calon pemimpin masa depan, untuk calon-calon presiden di sini, calon menteri ya, wajah-wajahnya luar biasa, wajah-wajah optimis ya. Kalian adalah panutan ya, kalian adalah orang-orang hebat, tetapi imbangi dengan karakter yang kuat dan tangguh. Saya berharap kalian menjadi sebagai sarana untuk kampanye. Mudah tersenyum, berpikir positif. Dan terakhir saya minta foto boleh Pak Ilal ya? Mau selfie ya? Boleh nggak? Tepuk tangan dong. Lambain tangannya. Mana anak ITB, tepuk tangan. Oke, ITB luar biasa. Calon-calon pemimpin masa depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan demikian telah selesai acara kuliah umum Tantangan Membentuk Mahasiswa Berkarakter Bangsa di Era Digital bersama Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Bapak Muhammad Iqbal, MSI, PhD pada hari ini. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang.